Hai guys, nama saya Adit dan hari ini saya ingin berbagi tentang color grading workflow yang sering saya gunakan. Untuk contoh pertama kita pakai ini aja ya, video teaser di Instagram saya untuk vlog Bromo. Silahkan nonton dulu bagi yang belum nonton. Everybody's asking where you've been. I tell them that you're just a picture in a frame. I dissolve with the salt on your skin. I know that we shouldn't be doing this so low. Focus on my tone. Feel your heartbeat stuttering slow-mo. Breathe in, let go. Feel your heartbeat stuttering slow-mo. Listen, let go. Feel your heartbeat stuttering slow-mo. Lead and follow. Feel your heartbeat stuttering slow-mo. In slow-mo. In slow-mo. Oke, jadi itu dia. Untuk diingat aja kalau color grading ini sebenarnya, jadi color grading ini cuma sepersekian persen kebutuhan gitu untuk membuat sinematik video. Jadi saya saranin kalian lebih banyak pelajari tata cara pengambilan shot yang bagus. Nah, untuk hal ini silakan nonton videonya Gunrock dulu yang ada sayanya. Itu ada linknya di bawah ya. Oke, disclaimer pertama. Saya di sini pakai Final Cut Pro X versi 10.3 dan biasanya saya pakai color finale sih. Tapi saya tahu banyak teman-teman yang nggak pakai Final Cut Pro, jadi saya coba modifikasi dikit supaya teman-teman yang pakai Adobe Premiere juga bisa mengaplikasikan langkah yang mirip. Jadi mungkin hasilnya nanti bisa sama gitu ya. Disclaimer yang kedua, ini adalah workflow yang paling membantu saya untuk dapetin hasil yang saya pengen. Jadi kalau ada dari teman-teman yang punya step-step lain, jadi coba di-share aja di kolom komen. Nanti kita mungkin bisa kita ngobrol atau diskusi aja di kolom komen. Color grading workflow saya untuk video ini sebenarnya sangat sederhana ya. Oke, jadi tahap pertama color setup, yang kedua adalah LUT setup, yang ketiga itu color correction. Oke, pertama kita bahas adalah color setup. Color setup saya di sini nggak keluar. Oke, jadi saya terangin aja kalau color setup itu saya mulai sejak sebelum recording. Oke, untuk di Sony saya pakai Cine 4 di gamanya, sama color mode-nya itu S-Gamut Scene. Kenapa ya? Karena saya kan ngejar high contrast di akhir. Jadi dan LUT yang saya pakai udah cukup tinggi kontrasnya. Jadi saya nggak mau banyak-banyak narik kontras. Less garbage in ya, less garbage out. Terus tahap kedua adalah LUT application. LUT yang saya pakai adalah IWLTBAP Aspen untuk log. Jadi ini adalah free LUT yang bisa kalian Google aja, ini free. Untuk loading LUT-nya di FCPX bisa pakai color finale untuk yang berbayar, atau yang free adalah MLUT by Motion VFX. Jadi bentukannya kayak gini. Oke ya. Jadi ini yang free. Ini ada log utility dan sebagainya. Oh ya, saya untuk aplikasi ke timeline-nya saya pakai Alex 4D adjustment layer. Jadi kalau di Premiere kayaknya udah ada sih adjustment layer itu. Jadi saya pakai saya bentangkan ini Alex 4D adjustment layer ini, terus saya load via mana dia, MLUT. Nah, saya load ke sini. Jadi jadilah dia. Ya jadilah dia. Begitu. Terus yang terakhir stepnya adalah color correction. Untuk color correction ini, kalau kalian pakai Final Cut Pro,
di clip itu sendiri kalian udah bisa pakai color correction sendiri. Jadi tinggal tekan Command 6, kalian langsung masuk ke color board dan kalian bisa aplikasikan itu. Saya suka pakai ini karena saya lebih suka meng-adjust atau color balancing-nya itu paling terakhir, tapi saya letakkan color balancing itu before LUT. Jadi ada yang before LUT sama after LUT. Jadi kayak gini misalnya, misalnya nih kita punya, saya biasanya taruh adjustment layer di bawah LUT, ini di rename misalnya LUT. Jadi bawah ini adalah kita rename menjadi balancing. Kalian bisa copy clip per clip, jadi di atas clip ya kalian sesuaikan. Seperti itu gitu. Ada dua sih, jadi kalian bisa meletakkannya before LUT, jadi lebih dekat ke clip. Pengaruhnya beda banget sih. Kalian bisa lihat di RGB parity-nya di 0 sampai 25, kalau kita taruh before LUT dia lebih keluar warnanya. Sedangkan kalau kita letakkan di after LUT 75 sampai 100 mereka hilang banget, kosong banget. Dan di 0 sampai 25 warnanya jadi agak mendem. Saya nggak terlalu suka. Jadi saya lebih suka pakai di before LUT. Jadi sebelum LUT. Kontrasnya lebih pekat dan jadi kayak apa? Lebih tajam aja rasanya gitu. Oke, mari kita balancing warnanya bareng-bareng ya. Di sini kalian bisa lihat kalau saya hanya buka tab monitor dan RGB parity. Kenapa? Karena hanya RGB parity yang bisa saya baca. Jadi kayak histogram di editing foto gitu kan, jadi lebih familiar gitu. Nah, mari kita samakan ini. Lihat ini merah hijau peak. Jadi kita turunin aja. Ntar kita berarti jadi cara bacanya RGB parity itu adalah dari min 25 sampai 25 itu biasanya di shadows, lalu 25 sampai 75 itu di midtones, 75 sampai 125 itu biasanya di apa namanya, highlight. Yang pertama, bayangin aja kalau kalian ngewarna gitu ya, pakai pensil warna gitu untuk nambah warna biru, kalian bisa tumpuk dengan biru gitu kan. Tapi kalau buat saya sih lebih gampang dengan mengurangi warna hijau supaya biru lebih stand out. Ini kan warnanya ini agak apa? Di bagian pasir ini agak terlalu merah gitu ya. Jadi kalau kita tambah kuning sedikit untuk global. Nah, dengan begini kita mengorbankan warna biru tuh yang di langit. Jadi warna biru itu bisa kita lakukan dengan membawa midtones ke warna hijau dan menguranginya. Set, kurangi sedikit. Nah, birunya oke tuh. Terus kita tambah di highlight sedikit. Set, main lah ya. Jadi saya sebenarnya jarang banget nge-tweak lagi kalau udah sama gitu. Nah, ini lumayan nih, lumayan jumping nih. Dari sini agak terang, ini jadi gelap. Meskipun ini 3 cut, tapi mereka satu scene. Kita jadikan dia satu elemen balancing. Kita naikin shadownya. Nah, di sini agak peak di bagian highlight karena ada matahari, susah lah.
Nah, begitu sampai di sini, begitu sampai di shot ini, RGB palette-nya kembali ke tengah sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi sip. Kita lanjut ke shot berikutnya. Ceng. Nah, ini agak kacau nih karena birunya mantul di bawah ini di pasir. Jadi kalau saya sih biasa suka copy yang sebelumnya, lalu kita sesuaikan lagi. Oh, ternyata sama saudara-saudara, mirip. Sip, jadi kita lanjutkan aja. Udah sama, teng. Ya, kalau cuma agak merah sedikit. Merah di shade. Jadi merah di shadow kita kurangin. Ya. Ya, balance. Sah. Oke. Kita lanjutkan ke shot selanjutnya yang dimana adalah shotnya Elwa ini. Karena ini monumental shot, saya pakai dia sedetail mungkin. Jadi saya kadang-kadang nggak terlalu ngikutin karena ini close up dari wide ke close up dan dia monumental shot. Jadi saya bikin dia sedramatis mungkin. Jadi tidak terlalu mengikuti, asal warnanya sudah mirip dengan biru dengan guidelines gitu ya. Jadi saya lewatin. Nah, ini over. Jadi saya lihat lagi shot yang sebelum yang sama, yaitu shot ini saya copy paste aja ya, ke belakang karena shotnya mirip tuh kan, jadi sama aja. Kita tinggal balancing di bagian yang dia lompat ini. Oke, balancing Elwa. Jadi yang selanjutnya saya refer ke shot selanjutnya. RGB palette-nya seperti ini. Lanjutkan. Ya, jadi udah di middle. Terus lanjut ke sini. Lalu shot terakhir saya copy seperti ke shot sebelumnya yang di sini. Karena kayaknya sama aja. Shotnya kayak gini, jadi kayak shot wide-nya yang sebelumnya, dan ternyata oke. Kita tinggal modif sedikit, paling kita turunin sedikit middle-nya supaya warna langitnya lebih keluar. Saya naikin saturation di bagian highlights. Set. Nah, birunya udah oke itu. Jadi mirip-mirip sama dengan kayak birunya yang di sini yang nggak kena matahari. Oke, jadi seperti itu. Sekian sharing saya tentang workflow color grading saya. Sorry kalau misalnya kurang, mungkin agak brutal, tapi seperti inilah saya bikin, karena buat saya ini cuma buat vlog aja gitu kan. Thank you teman-teman yang udah menyimak. Saya Adit. Makasih banyak buat teman-teman yang udah menyimak. Semoga next saya akan sharing lagi tentang workflow editing saya. Kalau menurut saya lebih penting editing sih daripada color grading ini, tapi saya sudah janji sama kalian siap dulu mau sharing tentang color grading, jadi inilah dia. Mari kita play lagi sekali. Everybody's asking where you've been. No, I tell them that you're just a picture in a frame. I dissolve with the salt on your skin. I know that we Makasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga kalian suka. See you in the next video. Bye.